Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Lasono dan teman saya saya sendiri Damar Jati Diasiri. Di sini kami akan mempresentasikan serta mendemokan proyek tugas akhir kami yang berjudul Sistem Parkir Berbasis Face Recognition. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan versi 3.10 serta sistem operasinya yaitu Windows 10. Selanjutnya, Untuk latar belakang diri, pada saat pandemi COVID-19 masih ada di Indonesia itu, dan sistem parkir masih belum efisien dan kebanyakan masih menggunakan RFID atau menggunakan kartu. Jadi pada saat men-scan kartu itu masih menggunakan kontak fisik dengan mesin, jadi kemungkinan untuk terjangkit virus COVID itu agak tinggi. Jadi di sini kita membuat menggunakan face recognition ini untuk mengurangi kontak fisik dengan alat, jadi untuk menanggulangi penularan dari COVID itu sendiri. Untuk saat itu kami mensurvei dari beberapa jenis sistem recognition, yaitu ada dua tipe sistem recognition yang sesuai dengan sistem parkir ini, yaitu yang pertama sistem plate recognition, yaitu menggunakan plat kendaraan sebagai media recognition pada suatu kendaraan. Yang kedua yaitu sistem menggunakan face recognition yang menggunakan wajah sebagai media menangkap untuk sistem untuk memverifikasi datanya sehingga data dapat diterima oleh sistem. Selanjutnya, untuk manfaatnya sendiri itu kurang lebih ada tiga. Yang pertama itu untuk memudahkan pegawai agar tidak membawa kartis parkir lagi, karena kartisnya itu menggunakan deteksi wajah, jadi tidak perlu repot-repot membawa kartis lagi. Dan yang kedua untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak perlu menggunakan face recognition, kita tidak perlu menggunakan kontak fisik, lebih tepatnya minim kontak fisik dengan mesin ya. Dan yang ketiga untuk memudahkan pendataan siapa yang parkir di dalam area parkir. Nah, yang ketiga ini kalau sudah ter-scan wajahnya, maka semua data yang ter-scan itu akan masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, untuk kebutuhan fungsional yaitu yang pertama, sistem dapat melakukan login yang dilakukan oleh operator. Yang kedua, sistem dapat mendaftarkan data pegawai yang dilakukan oleh operator. Yang ketiga, sistem dapat melakukan face detection atau face recognition yang dilakukan oleh operator. Yang keempat, sistem dapat menyimpan data pegawai yang dilakukan oleh operator. Yang kelima, sistem dapat menangkap wajah data pegawai yang berupa data wajah. Yang aktornya itu mungkin saya revisi ya, yaitu yang dilakukan oleh operator serta sistem tersebut. Yang keenam, sistem dapat menampilkan data pegawai yang dilakukan oleh operator serta sistemnya. Yang ketujuh, sistem dapat menghapus data pegawai yang dilakukan oleh operator. Yang kedelapan, sistem dapat mengupdate data pegawai yang dilakukan oleh operator. Yang terakhir, sistem dapat mengenal nama pegawai melalui database yang dilakukan oleh sistem. Yang selanjutnya, tinjauan produk sejenis. Untuk tinjauan produk sejenis sendiri, kita meninjau dari suatu artikel ya, tugas akhir, yaitu judulnya aplikasi sistem parkir menggunakan face recognition berbasis Android dengan framework React Native. Perbedaannya yaitu di sistem produk sejenis itu menggunakan sistem yang berbasis Android, serta kalau kami yaitu menggunakan sistem aplikasi desktop ya. Ya, benar sekali. Sistem untuk produk sejenis itu adalah karya dari Mas Vicky dan Mbak Elis Sondang Jasawati. Selanjutnya, untuk proses bisnis sendiri, yaitu dari pertama login dulu untuk operator. Habis itu operator melakukan pendaftaran wajah, lalu kita convert dari data wajah itu menjadi suatu binario atau data dibaca oleh sistem. Habis itu kalau sudah, tinggal direkognisi untuk data wajahnya agar dapat mengenali siapa wajah dari data tersebut. nah,
Untuk proses rekognisinya, yaitu sistem melakukan rekognisi kepada pegawai. Jika pegawai tersebut sudah terdata, maka servo, maaf ya, di sini ada tulis LED, kami akan menghapusnya sebab LED tidak dimasukkan kepada sistem kami, dan kami ganti dengan sistem motor servo. Jika sistem mendeteksi wajah pegawai dan itu berhasil, maka motor servo akan bergerak, atau bisa disebut juga palang parkirnya akan bergerak ke atas. Jika sistem tidak mendeteksi wajah pegawai, maka akan melakukan perulangan tersebut. Oke. Untuk pendataan user ini yang data itu ada ID-nya, nama, waktu dia Masuk aktif, dan ada satu lagi yaitu suhu tubuhnya. Untuk desain user interface, untuk desain utama sistem yaitu yang sebelah ini, dan desain data pegawai yaitu sebelah ini. Data pegawai yaitu terdiri dari nomor, ID pegawai serta nama pegawai. Selanjutnya, Untuk contoh gambar, untuk contoh referensinya sendiri, untuk wajah yang belum tersimpan ke database, yaitu akan memiliki border berwarna merah seperti ini dengan keakurasian 69%. Dan kalau data wajah sudah mirip dengan database, maka border akan berwarna hijau dan mengeluarkan nama di sini siapa wajah tersebut, dan keakurasinya mencapai 70%. serta ada penambahan dari kami, yaitu ada suhu di bagian pojok sini yang menampilkan suhu pegawai. Selanjutnya, sesi demo. Untuk sesi demo, nah, dan untuk sesi demo kali ini, untuk pertama-tama operator akan login dulu menggunakan username dan password yang telah dibagikan. Ini umpama. Nah, sudah masuk. Pertama-tama kita akan daftarkan wajah terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita masukkan ID-nya. Seumpama ID pegawainya itu 9078768 dan namanya itu seumpama Kevin ya. Nama Kevin kita masukkan tadi dulu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti data nama sudah masuk database. Itu kita masukkan data wajahnya. Data wajahnya sebentar. Ini kita pilih yang ini, lalu ini. Ini kita tunggu sampai pengambilan gambar selesai. Nah, kalau sudah kita cek terlebih dahulu apakah masuk datanya. Data nama sudah masuk di database. Habis itu kita training. Sesi training ini untuk mengubah data gambar yang telah terdaftar tadi agar bisa dibaca oleh sistem. Nah, sesi training sudah selesai. Itu kita rekognisi. Kita cek apakah bisa. Oh, data tampil nama Kevin dengan akurasi 72% dan di sini ada suhunya 29,39%. Nah, kalau dia data wajah tidak kurang akurat maka akan berwarna merah seperti ini. Jadi tidak akan bisa, dan itu servo juga tidak akan bisa berputar. Nah, kalau biru hijau seperti ini maka servo akan berputar. Terima kasih.